Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik ayuhat tullab wa talibat, kaifa halukum hadzal yaum. Baik siswa-siswi semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nasallahu ayyaj'alana kulla yaumin fi khairin wa sihhatin wa afiyah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kebaikan wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sebelumnya sudah mempelajari tentang di bab 2, yakni tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang benar-benar diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, situ kita bahas sebentar terkait tentang latihan kemarin. Yang pertama, tulislah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, yakni adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ditulis bunyinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai itu ditulis. Kemudian, kapankah wahyu pertama kali turun? Wahyu pertama kali turun, kita buka di sini. Yakni Al-Quran diturunkan dalam kurun waktu, sebentar. Wahyu pertama kali turun yakni pada 17 Ramadan, pada umurnya Nabi, yuswanya Nabi 41, dan permulaan turunnya ketika Nabi bertahanus beribadah di Gua Hira. Pada saat itulah wahyu turun perantara malaikat Jibril dengan membawa beberapa ayat, yakni surat Al-Alaq 1-5. Kemudian selanjutnya jelaskan proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Proses turunnya Al-Quran tadi juga di sini. Proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini ada tiga pendapat. Ya, Al-Quran ini berangsur-angsurnya, waktunya dulu diturunkan 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu mulai dari ini sampai dengan 10 Hijriah. Cara berangsurnya kita ambil pendapat yang pertama, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun, berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar, dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, kemudian dari sana diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Jadi Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dulu, kemudian baru diturunkan ke bumi, ke Nabi Muhammad berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari.
Kemudian untuk jelaskan kenapa sahabat Abu Bakar menolak usulan sahabat Umar untuk mengumpulkan dan menuliskan catatan wahyu. Yang pertama, alasannya Sayyidina Abu Bakar menolaknya karena ia tidak ingin melakukan karena takut dosa. Nah, karena Nabi belum pernah mengajarkan sebelumnya untuk menulis. Tapi kemudian setelah Sayyidina Umar mendesak, mengutarakan pendapatnya, maka Sayyidina Abu Bakar mengiyakan pendapat Sayyidina Umar untuk menuliskan ulang catatan-catatan dan mengumpulkan dan menjadikan dalam sebuah mushaf. Kemudian untuk yang terakhir, nomor 4, apa yang dilakukan Khalifah Utsman ketika selesai menuliskan Al-Quran secara utuh dalam satu mushaf. Ini setelah selesai penulisan mushaf, Sayyidina Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh negeri Islam serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selain itu. Jadi itu namanya Rasm Al-Utsmani. Baik, kita masuk ke Al-Bab Ats-Tsalis, yakni tentang menghayati keotentikan Al-Quran. Otentik itu keaslian Al-Quran. Di sini kita keotentikan ini dibuktikan dari penjagaan Allah langsung dan dimutawatirkan oleh ulama-ulama ahli Al-Quran. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Jadi Al-Quran ini nggak mungkin dibuat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Iya, Al-Quran mengakui bahwa Allah sudah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Ada Taurat, Zabur, dan Injil, dan lain sebagainya. Dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, tidak boleh ragu, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Allah itu Tuhan. Kemudian ada di surat Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami itu Allah di sini, saya Allah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti saya pula yang akan memeliharanya, dan Allah juga yang akan memelihara atau menjaga Al-Quran. Nah, jadi Allah langsung yang berjanji menjaga Al-Quran. Kemudian di sini dalam materi kita lihat Mushaf Al-Quran tertua jelas yang diselesaikan pada zaman Khalifah Utsman. Hingga sampai sekarang tulisan Al-Quran tersebut disebut sebagai Rasm Utsmani atau tulisan sahabat Utsman. Itu karena yang membukukan adalah sahabat Utsman dengan beberapa para sahabat. Selain beberapa pihak di Timur Tengah yang mengklaim itu mengaku menemukan Al-Quran kuno di Nusantara, juga ditemukan beberapa tulisan kuno Al-Quran. Hingga saat ini mushaf yang diklaim sebagai yang tertua di Nusantara karya Mas Khalifah Ibnu Al-Habib Al-Masfuh dari Banyuwangi. Al-Quran ini selesai penulisannya pada tanggal 6 Jumadil Tsani 1221 Hijriah atau sekitar tahun 1806 Masehi. Kini mushaf itu berada di Perpustakaan Nasional Malaysia. Jadi yang di Nusantara ini juga ditulis oleh Mas Khalifah Ibnu Al-Habib
Al-Masuh ini juga termasuk Rasm Utsmani. Jadi itu mushaf itu kini berada di Perpustakaan Nasional. Mungkin di YouTube kita bisa tahu. Kemudian memahami keautentikan Al-Quran dalam surat Al-Hijr tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah yang menjamin keautentikan dan kesucian dan kemurnian kitab suci Al-Quran. Kemudian kemurnian dan keautentikan Al-Quran selalu terjaga sejak saat diturunkan kepada Nabi Muhammad hingga akhir zaman kelak. Keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan kehidup umat manusia adalah salah satu mukjizat kemukjizatan yang menjamin. Jadi bahasa dalam Al-Quran itu bahasa Arab yang indah, ya, bahasa Arab yang penuh dengan sastra. Itu tidak ada yang bisa menandingi sastra dari bahasa Al-Quran. Kandungannya juga dengan sedikit lafaz tapi kandungannya maknanya luas, serta mengandung tuntunan hidup untuk seluruh umat manusia. Ini adalah kemukjizatan Al-Quran. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menirunya. Nggak ada. Dulu ada yang mau meniru, membuat ayat seperti itu, tapi tidak diakui, tidak bisa, karena jauh keindahannya, kandungannya, serta tidak ada tuntunan bagi umat manusia. Itu ada sahabat, lupa Pak Sakit namanya, dicari yang mau membuat atau meniru ayat Al-Quran. Kemudian Al-Quran akan terus begitu adanya, kalimatnya dan bunyinya. Iya, karena Al-Quran selalu diajarkan, baik secara hafalan maupun tulisan, baik ditulis, ada lajnah atau panitia atau yang mengurusi, yang mentasheh, yang membenarkan tulisan Al-Quran. Ada percetakan yang mau mencetak Al-Quran harus ditasheh dulu ke lajnah. Di Indonesia itu ada. Kemudian hafalan pun juga senantiasa banyak sekali, sekarang ini banyak sekali yang hendak ingin menghafalkan Al-Quran karena fadilahnya yang luar biasa. Maka sampai sekarang banyak yang menghafal Al-Quran. Jadi tidak akan ada yang bisa merubah baik itu kalimatnya maupun bunyinya. Dalam kandungan isinya, Al-Quran mengajukan tantangan kepada orang-orang kafir dan siapapun yang meragukan kebenarannya. Iya, Al-Quran membuat tantangan kepada orang-orang yang mengingkarinya, orang-orang kafir. Sejak dahulu orang-orang kafir menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis mantra, tukang tenung, dan kumpulan syair-syair. Mereka mengira bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Jadi orang-orang kafir dahulu itu mengira bahwa Al-Quran itu hanya karangan Nabi Muhammad, hanya syair-syair belaka, dan Nabi Muhammad itu adalah dikira membuat mantra-mantra, atau tukang tenung atau dukun. Nah, ini tantangan Al-Quran yang dimaksud. Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara. Jadi Al-Quran di sini dalam ayat am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Ini tantangannya, ataukah mereka berkata dia Muhammad yang mereka-rekanya, yang membuat itu hanya Nabi Muhammad itu. Terus tidak, merekalah yang tidak beriman. Jadi orang yang berkata itu, mereka itu tidak beriman. Maka coba fa'yatu bihaditsin mislihi, maka cobalah mereka membuat yang semisal, coba buat seperti Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Tapi dengan tantangan itu tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Ditegaskan pula bahwa manusia dan jin tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Ini manusia juga dan jin ditantang untuk membuat seperti Al-Quran secara sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul, seluruh umat manusia sedunia dan jin sedunia berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Padahal ini hanya firman Allah. Allah satu-satunya yang membuat, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi seluruh umat manusia dan jin tidak ada yang bisa menandingi, membuat yang serupa dengan Al-Quran. Sekalipun mereka saling membantu, saling berkomplot untuk membuat Al-Quran sama seperti Al-Quran, tapi tidak bisa. Yang ini disuruh membuat 10 saja, 10 surat saja semisalnya. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10. Ini coba Nabi Muhammad sampaikan kepada mereka yang tidak percaya, datangkanlah 10 surah semisalnya dengan Al-Quran yang dibuat-buat. Coba datangkanlah 10 surat saja seperti Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup, jika kamu orang-orang yang benar. Siapa dikon gawe 10 surat, dan situ tidak ada yang bisa membuat seperti 10 surat dalam Al-Quran pun. Yang ketiga, menantang membuat untuk 1 surat saja. Tadi 10 aja nggak bisa, apalagi 1 surat. Ini dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan, yang Allah turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, maka buatlah 1 surat semisal dengannya. Kon gawe 1 surat seperti Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Ajaan konco-koncomu, bala-balamu, kocaan kon nulungi, kon gawe 1 surat saja. Orang-orang ini tidak percaya kepada Allah. Jika kamu orang yang benar, itu tantangan 1 surat. Ketiga tantangan menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Terbukti hingga sekarang belum ada satupun manusia dan bahkan jin yang mampu membuat kalimah seindah Al-Quran, apalagi mampu memiliki kandungan makna dan berita yang lebih hebat dari Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia dan Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat sekarang tentu kita mengetahui bahwa sering ada berita viral tentang Al-Quran yang salah cetak atau ada kekeliruan. Tentu saja kesalahan-kesalahan cetak ini sangat mudah diketahui karena banyaknya orang yang menghafal Al-Quran. Iya, ada kesalahan sedikit pasti langsung terbukti, langsung bisa diketahui karena penghafal Al-Quran di zaman sekarang ini sangat banyak. Informasi sejarah juga telah terbukti bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya. Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Banyaknya para penghafal Al-Quran adalah salah satu benteng penjaga kemurnian dan keautentikan. Ini Allah menurunkan para penghafal Al-Quran ini untuk menjaga kemurnian dan keautentikan. Para penghafal Al-Quran tidak pernah putus generasi sejak pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dari sejak generasi pertama, yakni sahabat-sahabat, tabi'in, sampai dengan sekarang. Cetakan-cetakan hingga kini terus dibuat, disimpan, diteliti, dan diperbaharui. Sejak dahulu, waktu wahyu disalin di atas batu, lembaran kulit binatang, pelepah kurma, dan sekarang ditulis di atas kertas. Seluruh cetakan dan apapun bentuk media yang menyimpan Al-Quran, saat ini semuanya bersumber pada satu titik, yakni Mushaf Al-Quran, yang selesai dikodifikasi pada zaman. Al-Quran itu dikodifikasi, dikumpulkan, ditulis secara utuh satu pada zaman Khalifah Utsman, dan dikopi, digandakan sampai sekarang begitu banyaknya, bahkan di aplikasi-aplikasi. Iya,
Di aplikasi dulu pernah ada kasus aplikasi yang tulisan Al-Qur'annya salah, tetapi ketika saat itu sudah ada yang mentasheh, kemudian harus dibenarkan, dikomplain dan dibenarkan. Itu di aplikasi Android. Turun temurun harus dijaga secara mutawatir. Mutawatir itu ya diturunkan dari sahabat, diturunkan ke tabi'in, tabi'in diturunkan ke tabi'in, diturunkan lagi sampai sekarang. Itu yang dinamakan sanad Al-Qur'an. Dalam berbagai media yang terus kembang dan dihafalan para penghafal Al-Qur'an. Nah, itulah keaslian, kemurnian, keautentikan Al-Qur'an. Tentu kita harus wajib mempercayainya. Kalau tidak mempercayainya, silahkan buat 1 surat, 10 surat, atau bahkan yang bisa membuat seperti satu Al-Qur'an penuh. Nah, tapi hal itu mustahil dan tidak akan bisa. Tuh. Jadi untuk tugasnya yakni coba kalian ini menulis ayat ini di buku tulis kalian, ya, wa ma kana hadzal Qur'an dan inna nahnu nazzalna dzikra, ditulis beserta artinya, kemudian difoto, dikirimkan di Google Classroom. Tugas yang kedua yakni membuat rekaman audio saja. Kalian membaca ini, membaca ayat inna nahnu nazzalna dzikra 1, kemudian memilih antara 3 ini, A, B, C, milih salah satu. Jadi 2 ayat. Jadi ayat inna nahnu nazzalna dzikra dibaca, dilakukan boleh, atau dibaca, direkam audio sebaik mungkin seperti yang Pak Sakib baca tadi. Jadi hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya seperti yang Pak Sakib baca tadi. Tidak apa-apa, sebisanya nanti Pak Sakib insya Allah betulkan. Ini jadi 1 inna nahnu nazzalna dzikra, 1 ayat. Kemudian yang ayat yang kedua pilih salah satu dari A, B, C. Ini dibaca, direkam audio, kemudian juga dikirimkan di Google Classroom bersama catatan Al-Qur'an yang wa makana dan inna nahnu. Baik, kiranya itu untuk pembelajaran materi hari ini, materi Al-Qur'an hadis tentang keautentikan Al-Qur'an. Semoga bermanfaat. Pak Sakib akhiri, terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan video ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.